Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Iqra 6-nya, yuk kita sama-sama simak penjelasan Pak Ustadz tentang peraturan di Iqra 6 ya. Sebelumnya Pak Ustadz ucapkan selamat kepada Afnan karena sudah masuk ke Iqra 6. Insyaallah dimudahkan ya. Karena ini nggak terlalu banyak kok belajarnya. Nah, yang penting fokus dan tetap semangat. Nah, untuk pelajaran pertamanya ini fokus utamanya adalah di nun mati atau huruf bertanwin. Huruf bertanwin ini adalah an, in, un ya. Nah, jadi ditulisannya adalah masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Jadi masuk itu adalah di sini nih. Ini bunyi nak matinya masuk menjadi bunyi tasjid wa. Jadi harusnya sih wa-nya nggak ada tasjid, tapi karena ini pakai peraturan idgham bigunah, nah ini namanya adalah idgham bigunah, maka bunyi nun matinya menjadi bunyi wa. Nah, jadi kalau udah kayak gini nih, nanti Afnan gak perlu baca nun mati lagi. Ini gak usah dibaca lagi, tapi bacanya langsung ke tasjid wa. Lalu kalau udah baca tasjid, jangan langsung ke huruf wa nya, baca dulu tasjidnya dilamain. Nah, di sebanyak 2 ketukan sesuai dengan peraturannya, 2 harokat atau 2 ketukan. Harusnya kan bacanya miwahid ya, harusnya kan bacanya miwahid. Nah, itu enggak kayak gitu, bacanya dilamain dulu, jadi bacanya miwahid. Jadi baca tasjidnya dilamain. Kenapa dilamain? Karena dia pakai peraturan idgham bigunah. Jadi bacanya miwahid. Nah, gitu. Sama yang pakai nun mati sebelahnya gitu juga. Jadi bacanya bukan an walidihi atau awalidihi, itu enggak tepat, tapi didengungkan dulu atau ditekan atau ditahan, sama aja namanya. Jadi bacanya awalidihi. Jadi cara bacanya seperti itu ya. Jadi bacanya nggak langsung ke huruf wa baca, tapi di tasjidnya dilamain dulu. Jadi awalidih. Nah, gitu. Itu kalau nun mati. Bagaimana kalau huruf yang bertanwin? Sama aja kayak nun mati. Kalau tanwin kan bedanya dia dari an ya. An, in, un. Di tanwinnya cara bacanya adalah hab bau wa nabata. Jadi bukan habban wa nabata atau habbau wa nabata, itu terlalu cepat, nggak dapet tuh dengungnya. Nah, sedangkan di sini wajib pakai dengung, wajib ditahan pas baca tasjid. Jadi bacanya habbau wa nabata. Selanjutnya sirojau wahaja. Ya, jadi bacanya bukan sirojau wahaja, terlalu cepat, tapi harus ditahan dulu, dilamain dulu di tasjid wa-nya. Jadi sirojau wahaja itu ya. Lanjut kalau ketemu tasjid wa, zajrotau wahidah. Jadi bukan zajrotau wa, zajrotau wa, tawa, itu terlalu cepat. Jadi yang betul tawa gitu. Jadi bacanya dilamain atau didengungkan dulu sebelum baca ke huruf aslinya, yaitu huruf wa. Kan huruf aslinya itu huruf wa ya.
tasjid itu adalah huruf dobelan. Nah, dobelannya ini adalah hasil dari tanwin masuk ke huruf wa. Jadi kalau tanwinnya masuk ke huruf wa, dia menjadi tasjid gitu. Nah, kenapa sih Pak Ustadz nggak dihapus aja tanwinnya? Nah, kan katanya harus dimasukin ke tasjid wa, kenapa nggak dihilangin aja? Enggak, karena kan ini kan tajwid itu kan membaguskan. Jadi membaguskannya itu dengan cara begini, nggak perlu kita ubah-ubah, tapi kita pakai peraturannya aja, kita pakai cara bagusinya aja, nggak usah kita ubah-ubah bentuk ayat, bentuk tandanya tetap begini, tapi bacanya kita pakai cara bagusinya. Cara enaknya gimana nih biar kedengaran enak? Nah, jadi caranya adalah baca dengan cara dileburkan lalu ditahan gitu. Ini kalau tanwin. Nun mati juga tadi sudah ya, insya Allah dimudahkan ya. Sekarang Pak Ustadz akan bacain dari awal sampai bawah ya cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatan wa ilma, aduwwan wa hazana, wa ilahukum ilahu wahid, min waraihim muhit. Oh iya, ini kok tadi Pak Ustadz bacanya lama ya, himmu. Nah, ini karena ketemu tasjid ma itu adalah huruf yang perlu didengungkan. Jadi kalau setiap ketemu tasjid ma, maka harus didengungkan bacanya, himmu gitu. Jadi nggak usah buru-buru ke himmu, tapi ditahan dulu gitu. Lanjut ya. Ahsanu asathaw wariya, kana fahishatan wa maqta, illa hamimau wa ghassaqa, wal akhiratu khairu wa abqa, buhtanau wa ismam mubina. Nah, itu cara bacanya. Ya, ini tanwin tadi kok bacanya ismam ya, bukan isman mubina. Nah, ternyata nggak gitu. Dia ini kalau jadi tanwin itu kalau ketemu tasjid maka harus dibacanya langsung ke tasjid. Jadi ini adalah sebenarnya sih temannya huruf wa. Jadi kalau huruf ma ini adalah temannya huruf wa. Dia kalau misalnya ada tanwin atau nun mati yang ketemu, maka harus dileburin, harus dimasukin ke dalam huruf ma atau ke huruf wa. Setelah itu didengungkan, ditahan. Jadi sama ya. Jadi jangan kaget loh, kok ini beda bacanya. Nah, ternyata ini memang kawannya, tapi ini nggak dibahas di Iqra ini. Yang dibahas adalah yang huruf wa-nya. Nah, jadi bacanya adalah bukan wa ismanmu atau wa ismammu. Yang betul adalah wa ismam mubina gitu. Jadi tanwinnya dimasukin ke tasjid, lalu tasjid pas baca tasjid ditahan dulu, lamain di sini dulu, lalu kalau udah lamain 2 harokat baru deh baca ke huruf mu-nya gitu. Nah, satu lagi ya, ini ketemu wa, nun mati ketemu wa, jadi bacanya miu waliyu wala nasir, miu waliyu
wala nasir. Jadi bacanya miwa. Oke. Nah, kalau ini li ketemu tasjid yin. Jadi li. Kalau ini nggak ditahan ya, karena cuma langsung ketemu tasjid. Dan ini kan nggak pakai tanwin, cuma satu tandanya. Jadi li. Nah, sekarang ini yin. Yin ini adalah huruf tanwin, ketemu tasjid wa, masuk deh langsung ke sini dan dilamain. Jadi bukan yiwa atau yinwa, apalagi itu salah banget. Yang betul adalah yiwa. Gitu. Itu adalah cara baca huruf nun mati atau tanwin an inun ketemu wa. Cara bacanya adalah masukin bunyi tanwin atau bunyi nun mati atau tanwinnya ke huruf wa. Kalau dimasukin itu berarti jadi ada tasjidnya. Setelah ada tasjidnya, ada ada dengungnya atau dilamain dulu. Atau di sini adalah dikasih taunya ditekan dan ditahan dulu pas baca tasjidnya, pas baca huruf hasil masuk ke huruf wa-nya. Jadi simpelnya kalau ketemu tasjid, lamain dulu baca tasjidnya gitu. Jadi pas baca ke tasjid, lamain baca tasjidnya gitu ya, baik dari nun mati atau dari tanwin. Oke, sekian dari Pak Ustadz, semoga gampang dipahami dan dimudahkan. Nanti kita ketemu lagi di penjelasan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.